Iya, iya Pak, iya Pak. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan kebencian, permusuhan, perceraian, apa semua. Pokoknya ajaran etika dan moral Yesus itu sempurna, Pak. Amin, amin, Dan amin. yang hebatnya, Pak, Yesus bukan hanya mengajar etika dan moral sempurna, tetapi dia juga meneladankan etika dan moral yang sempurna. Yang berikut, Yesus itu melakukan banyak sekali mukjizat. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang kerasukan setan diusir, hentikan badai, 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan, menghidupkan orang mati, mengusir setan-setan, semua yang baik-baik dikerjakan oleh Yesus. Yang berikut ya. Kemudian Yesus itu, Pak, satu-satunya yang mati dan berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Ada miliaran manusia mati dalam catatan sejarah, tetapi hanya Yesus yang kematiannya membebaskan manusia dari kutuk dosa. Itu hebatnya ya, Pak. Kemudian Yesus mati, dia bangkit, Pak, mengalahkan kematian itu, dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dia menampakkan diri, dia mengajar, dia bermujizat. Kemudian Yesus naik ke surga. Yesus itu di surga, dia menyediakan tempat bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus, Pak. Bayangkan itu. Jadi sekarang itu Yesus ada di surga menyediakan tempat bagi kita, orang percaya padanya. Dan Yesus berjanji bahwa dia akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya untuk masuk surga saat dia nanti datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Dia menghukum iblis serta manusia-manusia yang tersesat di neraka. Dan dia akan membawa setiap orang yang percaya padanya untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya sama Bapak. Maukah Bapak masuk surga, surga yang disediakan Yesus? Aku tanya dulu. Nanti tak jawab. Iya. Apa di Injil itu masih percaya adanya nabi? Yesuslah kegenapan para nabi, Yesus kesempurnaan para nabi. Jadi kalau ada nabi yang ajarannya tidak sejalan dengan Yesus, itu nabi palsu, Pak. Adakah Itu Nabi Ibrahim? Abraham itu ada di Kejadian. Bahkan Abraham itu jauh lebih dulu, Pak. Semua nabi-nabi yang disebutkan di Quran itu memang sosoknya berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tetapi beda. Iya beda, Pak. Ibrahimnya beda. Ada kurban dah? Ibrahim itu coba sekarang saya tanya sama Bapak, yang dikorbankan Ibrahim siapa di dalam Quran? Anaknya satu-satunya Ismail. Nah, itulah salahnya, Pak. Di dalam Alkitab Ishak, Pak. Padahal Alkitab itu sudah ditulis 2100 tahun sebelum Muhammad. Kisah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu sudah ditulis, Pak, 2100 tahun sebelum Quran, bayangkan. Ishak bahasa mana, Pak? Ya Ishak bahasa Ibrani lah. Kalau Ismail? Ya Ibrani juga lah. Tapi dari silsilahnya apa memang berbeda, Ibrahim? Silsilahnya berbeda, Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak, Ibrahim itu orang mana, Pak? Ya kalau pengetahuan kami mungkin kurang luas kalau masalah orang mana. Nah itu nggak jelas, Pak. Udah nggak usah bahas kita, Bapak. Jadi gini aja, Pak. Satu-satunya yang tak berdosa, yang tak dijamah setan, yang mengalahkan maut, yang naik ke surga, penuh mujizat, penuh hikmat, penuh kuasa, hanya Yesus. Jadi intinya iman Kristen, kalau ada manusia, nabi apapun jabatannya, tapi kalau bertentangan tidak sejalan dengan Yesus, dalam iman Kristen itu nabi palsu. Contoh, Yesus mengajarkan kita mengasihi, bahkan musuh pun harus dikasihi. Tiba-tiba ada ajaran, bunuhlah dia, halal darahnya. Itu udah, bukan Yesus itu. Kemudian Yesus mengajarkan harus mengasihi istri, tidak boleh berlaku kasar sama
istri, tidak boleh menduakan istri, tiba-tiba katakan, bikinlah 10, bikinlah 11, bikinlah sekian. Nah itu udah pasti nabi palsu kalau di Kristen. Yesus mengajarkan di surga itu tidak ada kawin-mawin, kita hidup seperti malaikat. Tiba-tiba ada ajaran di surga itu penuh dengan pesta, upacara 70 tahun, contohnya ya. Itu bukan ajaran Kristen, itu udah bertentangan dengan Yesus, dan itu bukan kebenaran lagi bagi Kristen. Itu Pak, Yesus mengajarkan barang siapa menyesatkan seorang anak kecil ini, lebih baik batu kehilangan dikatakan pada lehernya. Kalau ada orang datang merusak anak kecil, ya udah kacau Pak, bertentangan itu. Ya, pertanyaan Bapak yang tadi apa? Maukah Bapak masuk surga di tempat surga yang disediakan oleh Yesus yang penuh damai tanpa ada pesta-pesta seks? Ada alasan kami menjawabnya, karena bagi kami yang Bapak Tuhankan itu Nabi Isa bagi kami kan. Nabi Isa dengan Yesus beda Pak. Ya, itu kan bagi kami. Iya, oke. Kalau Bapak tidak mau mengikuti Yesus untuk masuk surga, sekarang saya kasih tahu sama Bapak, Isa di dalam Quran bukan Yesus di dalam Alkitab. Sukunya berbeda, namanya berbeda, tempat lahirnya berbeda, orang tuanya berbeda Pak. Kalau di Alkitab Maria itu suku Yehuda, kalau di tempat Bapak Maryam itu apa? Suku Lewi Pak. Nggak ada hubungan. Isamu itu lahir di bawah pohon kurma, Yesus kami lahir di kandang domba. Ada saksinya, orang Majus, para gembala, malaikat. Kalau Isa lahir siapa saksinya? Nggak ada. Yesus itu naik ke surga Pak. Untuk apa? Menyediakan surga. Isa naik ke langit ngapain? Nggak ada Pak. Nggak ada dijelaskan itu. Yesus itu punya murid-murid. Kalau Isa punya murid-murid nggak disebutkan. Ajaran Yesus tentang surga, ajaran Isa tentang surga beda Pak. Sekarang kembali kepada Bapak. Bapak sudah tua, Bapak sudah dewasa. Malam hari ini sebelum Bapak tidur, berdoalah Bapak. Allah yang benar. Aku mau kepastian. Siapakah yang benar antara Yesus Alkitab atau Isa dalam Quran? Tolong aku supaya aku jangan bingung, karena aku ingin masuk surga yang penuh damai dan sejahtera. Berdoa aja Pak. Jangan keraskan hatinya Bapak ya. Oke, itu aja Pak. Nasihat masukan sama Bapak supaya Bapak dalam menjalani hidup ini. Apakah Allah yang di kitab Bapak dengan Allah kami itu berbeda? Beda lah Pak. Allah kami dipanggil sebagai Bapa di surga. Allahmu nggak boleh dipanggil sebagai Bapa di surga. Enggak, karena dia kan maha kuasa. Loh, kalau dikatakan Allahnya Bapak maha kuasa, di mana kemahakuasaannya? Coba Bapak. Semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab kami. Contoh, nanti Bapak bilang Allah. Adam Pak, Bapak kami kan turunan dari Adam. Gini Pak, gini. Saya kasih tahu sama Bapak. Di Alkitab yang kami punya, sudah ditulis 2100 tahun sebelum kita. Bapak ingat itu. Kalau Bapak klaim pencipta, kami sudah klaim Allah Bapak itu pencipta, Yahweh. Namanya Yahweh, kalian namanya Allah. Iya Mas. Sekarang begini Pak. Tidak pernah Allah Bapak di surga itu ganti nama. Enggak. Ya udah, kenapa namanya berubah? Kalau Bapak samakan, Allah kami itu Bapa di surga namanya Yahweh, namanya Allah Yahweh. Kalau kalian kan Allah Yesuiti, nggak pernah dipanggil sebagai Bapa. Enggak, ya, karena keturunan kami dari Adam, jadi kami nggak bisa manggil Adam itu di dalam Alkitab itu, Adam pun memanggil itu Yahweh itu. Yang mendatangi Adam itu di dalam Alkitab itu Yahweh. Gimana sih Bapak ini? Udah dibilang 2100 tahun sebelum kitab Bapak itu sudah ada kisah penciptaan, sudah ada kisah Adam, sudah ada Abraham, sudah ada Nuh, sudah ada Kain dan Habil. Semua ada di Alkitab kami. 2100 tahun sebelum kitab Bapak. Jadi jangan bilang lagi Pak, 2100 tahun itu bukan jarak yang sangat pendek itu. Sudah sangat jauh sekali Pak, bayangkan. Bukannya panggilan Bapak itu untuk manusia Pak. Artinya Bapak tahu artinya Bapak? Bapak itu artinya sang sumber Pak. Kenapa laki-laki dipanggil sebagai Bapak? Karena semua manusia bersumber dari laki-laki.
Hawa berasal dari laki-laki. Ya apa itu Makanya nggak sebutan dari seorang Oke, Pak. orang tua gitu loh. Enggak lah. Bapak, udah Pak ya. Cukup dulu untuk Bapak. Bapak Ya. merenung aja. Ya. Bapak itu Ini kenapa gue yang di samping Bu Yopi? Iya. Udah kita sampaikan kebenaran. Ngapain dipaksakan? Biarin aja. Turun. Penting dia udah sampai dengarkan kok. Nah, ini King Amirul ini. Siapa yang mau meladeni King Amirul? Halo umat-umat Habs. Selamat malam murid-murid Saulus. Ya, muridnya Habs niku. Cari remis. Bukan. Ya. Lebih bagus. Oke, Os. muridnya. Mau bertanya Dulu, nih, Os. Boleh? Diam dulu. Lebih bagus jadi murid seorang Profesor Paulus daripada murid seorang yang buta huruf. Gitu kan? Dihukum Kan ini penggal ada. kepalanya kok. Penjahat itu. Iya. Dihukum penggal kepalanya. Kalau nggak Oke. penjahat nggak dihukum penggal. Oke, lebih bagus ikut orang yang mati martir daripada orang yang suka Ayalan itu. Ayalan. Bagus menjadi penjahat daripada menjadi pedofil. Jangan. Lebih bagus kita ikut Paulus mantan penjahat daripada ikut mantan orang baik, ya. Lebih bagus kita ikut Paulus yang mati karena memberitakan Injil, kepalanya dipenggal, daripada ikut manusia yang suka memenggal kepala orang, baik wanita, baik suami-suami dipenggal. Itu bahaya, itu ya. Jadi nggak masalah. Bagi saya itu lebih mulia mengikuti orang karena kebenaran dia teraniaya daripada orang yang menganiaya tapi pura-pura mengatasnamakan kebenaran yang tak benar. Nah itu. Ya, jadi mantan orang baik itu sangat-sangat menjijikkan. Kalau Paulus mantan orang jahat atas nama agama. Ya, jadi nggak boleh ikut mantan orang baik. Lebih bagus ikut mantan orang jahat. Oke? Oke, Beta, silakan apa mau ditanya Beta? Selamat malam Antikristus. Apa mau kau tanya? Lagi? Kita bukan antikristus. Kau yang antikristus kok. Kalian kan ikut Paulus, Antikristus. Siapa ikut Paulus? Kami ikut Yesus. Paulus itu meneruskan ajaran Yesus. Kalau Paulus mengajarkan, dengar dulu. Kalau Paulus mengajarkan, diam. Kalau Paulus mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Yesus, kami tolak. Contoh, Yesus mengajarkan hargai Kau anak kalau mau kecil. jadi apologet belajar Dengar, diam. Turun. Modal bibir aja kau. Jadi inilah kegagalan orang-orang ini ya. Memang mereka sedang sakit jiwa. Dibilang kita pengikut Paulus, dengarkan. Kita pengikut Yesus yang diberitakan Paulus. Kalau seandainya Paulus itu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Yesus, kita tolak Paulus, bayangkan. Contoh ajaran berbeda. Yesus mengatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya. Itu kan ajaran Yesus. Paulus kalau mengajarkan boleh merusak anak kecil, itu baru Paulus. Perpen bukan begitu, Perpen. Ajaran Paulus itu sudah dikonfirmasi oleh para rasul yang lain, terutama oleh Bentar dulu Petrus. bro. Iya aku tahu, nanti kau tambahkan dulu. Aku jadi putus yang kupikirkan. Udahlah. Jadi nggak ingat lagi aku mau bilang apa. Aku kadang-kadang lucu lah oleh orang ini. Selalu kami hitamkan Paulus. Ya baca dulu surat-surat Paulus, baru kau bisa mengkambing hitamkan Paulus. Betul ndak? Paulus itu antikristus. Di mana ayatnya para rasul mengatakan Paulus itu antikristus? Gitu loh. Kalau ada ayatnya, baru kau bisa klaim. Gitu loh. Kalau hanya modal bibir, tidak bisa bro. Kita ini bicara secara intelektual, by data, dalil gitu loh. Jadi kalau kamu mau buat tadi statement, Perpen tunjukkan datanya gitu loh.
Ini Pak Eben tadi berbicara tentang Paulus yang mengikuti ajaran Yesus. Silakan. Udahlah, nanti udah aku sampaikan tadi itu. Ya kalau aku sih aku bangga mengikut Paulus ya, karena dia mantan orang jahat, bukan mantan orang baik ya. Dan saya juga melihat Paulus dalam pelayanan nggak ada cacat celah. Contoh, nggak pernah Paulus mengawini istri orang kok, nggak pernah Paulus membunuh orang, nggak pernah Paulus menganiaya orang, nggak pernah Paulus mengangkat pedang, mengancam orang, mengintimidasi orang, nggak pernah kulit Paulus. Justru Paulus itu mengasihi dan mengayomi semua orang ya, baik anak-anak, baik pemuda, baik orang-orang tua, ayah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua dibimbing Paulus itu supaya hidup kudus, hidup benar, hidup suci, tampil beda karena terang. Itu yang diajarkan Paulus. Jadi kalian itu heran aku lihat kalian ya. Tapi memang karena kalian mungkin sudah sakit ya, sakit dari jiwanya, sakit semuanya, makanya kayak gini ya. Ya ini mereka aneh-aneh memang ini, apa ini, kuluk-kuluk ini semua bah. Jadi aku mau jelaskan di Galatia 3 ya. Ya, Galatia 3 ayat 13. Oke, saya akan jawab ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lihat, itu ada tanda bintang. Di mana itu tertulis? Di Ulangan 21 ayat 23. Ya, saya bacakan Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi itu korelasinya. Ya. Jadi Yesus itu disalib bukan karena dia terkutuk, bukan. Dia menjadi kutuk karena kita. Karena dosa kita, gitu loh. Karena kutuk dosa adalah maut, kematian yang kekal. Nah, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia mematahkan kutuk maut itu, yang harusnya kita yang mati kekal. Gitu. Tapi kita dibenarkan dalam iman kita. Kita dihidupkan gitu loh. Di dalam dia. Itu maknanya. Gitu loh. Jadi tidak ada yang salah yang Rasul Paulus katakan. Benar. Karena memang di Ulangan 21 tadi ada. Gitu loh. Jadi Rasul Paulus mengutip dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 23. Makanya di ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu loh. Makanya kita dibenarkan dalam iman kita kepada Yesus, bukan karena perbuatan kita. Itu loh. Itulah saya jawab yang tadi Galatia 3:13. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Sinting, apa mau kau tanya Sinting? Selamat malam semuanya, terima kasih telah diterima. Saya ingin usul diterima boleh, tidak oke boleh. Saya Katolik, saya ingin sekali orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen Protestan tidak lagi menggunakan nama Allah untuk Yesus. Enggak Untuk lah. apa juga. Karena di dalam Injil Alkitab asli, bahasa aslinya, nggak tahu bahasa aslinya apa itu ya, itu nggak ada kata Allah gitu. Mungkin Ya, Bapak belajar lagi Pak yang baik ya. Jadi bukan masalah kata Allah itu, nggak usah kayak gitu. Jadi gini Pak, jadi Kita gini. Kristen, bentar Pak Patel. Jadi Bapak orang Katolik aja Romo nggak ngomong kayak gitu. Romo para pastor mengerti kok. Bahwa kata Allah itu bukan milik agama, bahasa Arab bukan milik agama, bahasa Arab itu milik bangsa, milik warga. Jadi bukan milik agama, karena agama itu datang kemudian setelah bahasa itu. Jadi tidak bisa begitu. Kalau
nanti akan dipermalukan oleh fakta sejarah. Karena bukti-bukti arkeologinya ada, manuskrip-manuskrip ada, sejarahnya ada. Bisa kok dibuktikan semua. Ya mereka nanti hanya oa semua. Jadi nggak usah kita mengikuti kemauan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kalau mereka keberatan, masuk aja ke pengadilan. Di pengadilan nanti ya dihadapi. Itu aja ya. Tapi gini Pak Sinting memang Katolik ya? Ya betul, saya Katolik. Oh, apa Pak 3 pilar iman Katolik? Hei, 3 pilar iman Katolik apa ya? Apa? Saya tidak tahu ya. Bapak kan Katolik. Maaf. Iya, saya Katolik. Terus pengakuan iman Rasul tahu Pak? Tidak tahu saya. Nggak tahu, aduh. Doa kami? Iya. Kalau doa Bapak kami hafal, Salam Maria hafal. Ini ada berapa sakramen, Pak? Sakramen permandian saja. Kalau iman rasuli tahu nggak Pak? Ada berapa sakramen di dalam Katolik kok sakramen pemandian aja gimana sih jawabnya? Bapak tahu iman rasuli, pengakuan iman Anda rasuli? Katolik apa? Di sini aja Pak, jujur aja Pak. Kami tahu kok. Iya. Ya. Kalau Anda seorang Saya Katolik, tahu. Anda harus tahu berapa sakramennya. Itu adalah ajaran dasar Katolik. Bapak ngomong Kalau ke Anda dia, mengaku saya Katolik tapi Anda di sini nggak ngerti apa-apa tentang Katolik, kami sangat ini meragukan. Iya, kan dia bilang dia Katolik, kan saya Katolik Pak. Mau beri saran, Iya, saya Katolik, saya bukan Islam. Saya dari lahir Katolik. Saya Salam Maria bisa. dari kecil, Salam Maria benar. dari kecil Katolik. Oke, kalau pengakuan iman Oh, rasuli ya, Pak nggak itu tahu. kan setiap minggu Pak. Setiap minggu dan di setiap peribadatan Katolik itu pasti adanya pengakuan iman rasuli Pak. Bapak tahu pengakuan iman rasuli? Apa aku percaya akan Allah itu dah, bukan? Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, itu bukan itu. Siapa Muhammad Bapak tahu bagimu? tentang pengakuan iman rasuli itu seperti apa Pak? Bentar, siapa Muhammad dan Ya, Pak, Quran ya, Pak. bagimu? Muhammad dan Quran apa bagimu? Kalau Muhammad bagi saya itu nabi palsu, Pak. Kan Quran itu bagi saya itu Oh, kan udah. Iya. Udah. Iya. Oke, tapi sekarang gini Pak, diperdalam lagi Katolikannya Pak ya, supaya minimal ajaran-ajaran dasar Katolik itu Bapak paham, supaya Bapak kuat, supaya Bapak Iya, begini. ya. Iya, Pak. Tapi Begini, kalau maksud saya masalah begini, bentar. Kalau masalah yang tadi itu Pak, nggak usah Bapak urusi. Nanti biar ada kita tahu kok, kita orang-orang sekolahan kok kita Pak. Kita ini bukan orang-orang yang Iya, betul, tidak Pak. pernah sekolah. Jadi kita ngerti itu. Jadi kalau Bapak katakan bahwa Iya, Pak. kita nggak boleh memakai kata itu, berarti kita tunduk dengan hal-hal yang tidak berdasar, nggak boleh. Kita harus Saya berdiri cuma di atas data. Ya, nggak usah. bukan begitu. Maksud saya, Pak. Maksud saya kita supaya bersanding dengan agama yang lain itu di Indonesia itu baik gitu loh, Pak. Tidak ada Loh, pertentangan gitu. Jadi gini Pak, bukan Bapak yang sakit, kenapa Bapak diobati? Mereka yang orang itu yang sakit, mereka yang harus diobati. Lucu Bapak ini. Masa orang sehat diobati, yang sakit dibiarin? Yesus katakan Pak, dia datang bukan untuk orang yang sehat Pak, tapi dia datang untuk orang yang sakit. Yesus datang Oke, bukan andai kata ya, Pak, ya, orang maaf benar, ya. Pak, tapi untuk orang berdosa. Maaf Pak, ya. Andai kata kita menggunakan kasih kita ya, kasih ya. Udah, kasih Ajaran itu kita bukan, kan dengerin, dengerin. Kasih itu bukan kompromi Pak. Kasih itu kudus, kasih itu suci, kasih itu benar Pak. Bukan kasih kalau kompromi dengan hal-hal yang salah Pak. Itu bukan kasih. Kalau sekedar nama saja kita Nggak bisa. Nggak bisa, Yesus bukan Bapak. Hah? Bapak Katolik apa ini Pak? Mana Yesus Bapak lagi? Kau aneh kau. Bapak Katolik kok aneh?
doa Bapa kami tidak ada Allah loh Pak. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Pak, ya, Allah itu Pak ilahi, sesembahan. Makanya gini Pak, kalau kita mau memahami Allah dalam konteks Alkitab kita, kitab suci kita, ya, makanya Bapak perlu baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Allah itu maknanya dua. Siap. Allah merujuk pada hakikat, atau Allah merujuk kepada Bapa, sang sumber itu. Oke? Pahami dulu Pak. Oke Pak. Gitu. Iya. Siap. Ya, dipahami. Jadi makanya gitu, makanya kita kenapa kita perlu baca Alkitab, gitu loh, supaya kita paham gitu loh. Nah, itu. Oke Pak, terima kasih. Saya cuma Iya. usul saja ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Maaf Iya. sekali maaf. Terima kasih Pak. Usulannya ditampung, tapi belum tentu diterima. Silakan Pak, mohon pamit. Katolik sangat awam sekali begini gimana? Ya, Karena Pak, karena Yesus punya kasih yang begitu besar, malah hilang. Gemas saya. Orang aku Kristen tapi nangka begitu, gemas sekali saya. Oke, Duran, ada yang mau ditanya? Masih di luar kayaknya dia berok. Snow White, Pak Snow White. Bisa saja Pak gini. Bisa saja ada banyak atau beberapa orang Kristen ya yang memahami seperti yang Bapak tadi, Pak siapa namanya tadi? Pahami gitu. sinting. Iya, bahwa Bapak itu Yesus, Roh Kudus. Akhirnya kan oneness aja, JO. Iya, makanya. Iya. Ada bagian, Pak Snow White. Tadi di Komalnya Raja Daud, saya mendengar ketika ada orang Islam bertanya tentang Yesus bertuhan, kenapa pada marah, pada ramai? Minta mana datanya, apa Pak yang terjadi Pak? Saya nggak ada di Komal Raja Daud tadi. Ada Bapak Snow White ya di Komalnya Raja Daud. Sama Pak Bu Faid kan tadi ya? Oh, dengan Kak Fai, tapi akun saya yang satu di ini. Di Komalnya Pak Bom tadi itu, jadi saya nggak monitor di ini di Raja Daud tadi. Ya sudah. Oke, silakan yang mau bertanya. Bertanya yang bagus lah, nggak usah aneh-aneh. Kita di sini bukan room diskusi ini. Jadi kalau mau tahu ya tanya aja baik-baik, jangan jadi kuluk-kuluk ya kan. Kalau kalian mau menghujat ya lepas bro RB. Yang menghujat lepas, bagian saya yang hajar. Jangan nanti, karena sekarang lagi suasananya hot, jadi jangan, kita tetap jaga narasi aja. Ya, oke silakan Putra Langit, kau tanya apa? Selamat malam Bang RBN. Mau tanya Matius 15 ayat 9 ini Bang RBN. Apa mau kau tanya dari situ? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Silakan Bang RBN. Mau kemana-mana selalu bawa itu. Kemana-mana itu terus. Oke. Datang ke Komal saya bawa pertanyaan itu terus sudah dijelaskan. Gini. Saya kan ya benar. Saya kan Berapa tadi Matius apa? Tunggu Matius. Matius 15. Coba kau baca dulu ayat satunya. Ayat 1. Coba kau baca dulu Putra. Kau udah baca nggak ayat 1? Iya, kepada siapa tuh konteksnya? Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Yes. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi inilah yang ditegur Yesus. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Kamu di situ siapa? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memang hanya tahu hukum tapi nggak tahu melakukan, mempraktekkan. Maka dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Sia-sia mereka beribadah, sia-sia ke ahli Tauratan itu. Kenapa? Karena nggak percaya mereka sama Yesus, nggak percaya sama, nggak melakukan munafik semua. Itu artinya orang-orang Taurat.
Bro Erben, tadi udah dijelaskan, saya dengan Nathanael sudah jelaskan itu. Aneh lagi kamu naik ke sini, kamu bawa pertanyaan yang sama. Kamu tanya ke siapapun penjelasannya sama, bro. Enggak. Ini Anda siapa ya? Saya baru lihat Saya Ruti Anda gitu. Nangka. Saya Ruti Hidup, saya Ardi. Oh, loh, enggak. Berarti kan aku belum bertanya. Udah, kalau kamu pilih. Kalau sesuatu yang sudah kamu tanyakan di komal-komal lain dan Saya jawabannya. gini, dengar Nggak usah kamu dulu. ulang-ulangin. Dengar dulu. Saya belum bertanya di roomnya Nathan dan saya sering Kamu lihat bertanya di Nathan sama Ruti Jiu. Hidup, Nangka. Iya, saya sering lihat Nathan sama Kamu Jiu. bertanya di situ, Makanya Nathan ada di kapan situ. Nathan jadi Tritunggal? Agus sudah di-kick. Itu saya belum bertanya. Itu Bang Roti. Udah, kau pertanyaan yang baru aja. Ayo, mau tanya apa Ya, lagi? itu aja Bang Irben. Aku lagi Oke, sudah. di apa namanya? Sudah, kalau sudah turun. Terus sudah selesai. Udah dijawab kau itu aneh-aneh aja kau. Iya. Lihat dulu konteksnya gitu loh. Udah dijelaskan itu. Iya. Kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Itu aja konteks sudah. Ya, udah naik tuh si kaki. Bikin 2 penutup. Aku naik langsung 2 menutup. Kacau. Enggak, aku gini, ya Matius 15 itu kita baca dari ayat Irben 7. besarin versi KG biar aku di bawah. Ini. Kita baca dari ayat ke-7 ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, di sini ada di ayat 8, kita klik ada linknya ke Yesaya 29 ayat ke-13 ya. Nah, kita baca dari Yesaya 29 ini dari ayat 11 ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termaterai, apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang umi tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku umi tidak dapat membaca. Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, sekarang kita periksa siapa yang disebutkan dengan orang yang disuruh baca. Dia berkata, aku tidak dapat membaca, aku umi. Nah, terus dia katakan dia perintahnya hanya yang dihafalkan ya. Kita tahu siapa itu ya. Jadi kalau kamu nyomot di sini Matius 15 itu, Matius 15 itu ayat 9, kamu pikir itu tentang siapa ya? Jangan menghujat nabimu sendiri di sini. Lanjut. Bintang kau naik supaya jawab Bang Tosi itu Bintang. Itu si putra lagi. Teman, ya, biar enggak gini. Aku turun aja, aku mau istirahat biar nanti yang lain bisa naik ya lah ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Thank you. Udah semua berkati ya. Salam. God bless untuk. Bang Ayub si Langit. Alasannya pinter banget ya. Paling pinter Pak itu. Si Langit up lagi di bawah, dia bilang up mau naik dia. Naik kau jawab Tosi itu bro. Udah disuruh berpikir dengan jernih, tapi oh ini si King Amirul.
ngomong langsung turunkan. Janganlah ketakutan. Dia di Komal mana-mana selalu dibuat kayak begitu Kak Erwin. Iya, karena dia tidak belajar untuk diskusi secara kooperatif. Dia dia bertanya itu seirama dengan nafsunya. Iya, tapi aku besok ada pelayanan ya. Aku mau tutup Komal ya, sayang sebenarnya. Masih banyak ini. Besoklah kita lanjut ya teman-teman. Iyalah, aku juga Oke, tidur besok. Bro Toshikage, bikinlah doa karena kau penutup. Astaga, iya, oke, mari kita satu doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersatu hati Tuhan, terima kasih untuk Komal Bang Erben, di mana kami di sini memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sudah naik, yang sudah memberikan pengajaran, Tuhan berkati mereka lebih dahsyat lagi, Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat ya Tuhan daripada-Mu saja, dan berikan mereka hati yang mengasihi kepada teman-teman yang bertanya Tuhan. Dan kami juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan gift ya Tuhan, berkati mereka berlimpah lebih dari sebelumnya Tuhan. Kau berkati juga para viewer, para teman-teman muslim yang juga bertanya, dan kami mengasihi mereka Tuhan. Tapi kami berada di sini untuk menjawab setiap pertanyaan mereka Tuhan. Kami memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang maha pengasih dan mengasihi kami semua dan rela mati untuk kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persatuan apologet Tuhan. Engkau persatukan kami Tuhan dalam persekutuan hanya di dalam nama-Mu ya. Kami percaya Tuhan bahwa kami terpanggil semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bukan melakukan semua ini untuk kepentingan kebanggaan pribadi Tuhan. Yang kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua ya, thank you. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.